Makanya Pak Njen, ya, Pak Njen itu pengemban amanah Ki Haji Zainal Abidin Anwar pernah bertanya kepada Pangersa Abah. Abah itu kan usia 80-90 tahun sudah di kursi roda, sudah begitu ringkihnya, begitu payahnya, ya. Sedangkan Abah sepuh itu usia 120 tahun masih jalan, masih gagah, ya, Abah sepuh. Karena memang Pangersa Abah itu, ya, bahasa di dalam kitab Jami' Ushul Fil Awliya itu ada sebuah makalah yang namanya seorang wali mursyid kamil mukamil itu, maka beliau itu adalah hamilah humuma ahli dunia, menanggung derita ahli dunia, ya. Maka kondisi Pangersa Abah itu seolah-olah beliau apa? Menanggung beban atas murid-muridnya. Jadi ketika Pak Njen tadi bertanya kepada Pangersa Abah, ya, Bah, kenapa kok Abah seperti ini, Bah? Tadi ya udah begitu ringkihnya, begitu. Seperti ini, Bah. Dan Abah jawab, karena Abah mempertahankan la ilaha illallah. Ini buat kita yang tidak paham, mungkin dianggapnya Abah mempertahankan la ilaha illallah dalam diri beliau. Padahal yang sebenarnya Pangersa Abah mempertahankan la ilaha illallah di dalam diri para muridnya, ya, yang sudah talqin zikir tapi malas ngamalin, ya. Nah, itu yang menanggung Abah itu, ya. Makanya pernah terbukti sekian tahun yang lalu, ya, Pangersa Abah pernah general check up ke Jakarta. Ketika general check up itu beliau diperiksa oleh 25 dokter dan kelasnya kelas profesor dokter, bukan dokter-dokter baru, ya. Nah, ketika di check up itu, Masya Allah, ya, para dokter geleng-geleng kepala. Abah terlihat secara fisiknya, terlihat kasat mata oleh mata kelihatan sedang sakit, tapi dicek itu tidak ketemu secara medis apa penyakitnya. Kan kalau orang makalah ini dikeluarkan oleh Pangersa Uwazezen yang beliau memeras tentang adab murid, ya. Di dalam Toriko itu ada 24 adab menurut beliau, yang beliau memerasnya dari kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Jadi kitab ini memang kitab yang sangat banyak menuliskan tentang adab, baik adab murid kepada syekhnya, adab murid kepada sesama murid, ya. Kemudian adab murid kepada Tuhannya, adab murid kepada dirinya sendiri, pokoknya sangat banyak. Jadi ada ratusan pasal tentang adab. Tapi oleh Pangersa Uwazezen diperas hanya menjadi 24 adab saja. Dan adab pertamanya adalah yakinuka bi anna syehoka mursiduka, ya. Yakinlah engkau bahwa syekhmu itu adalah mursyid, pembimbingmu menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita, bahwa kita harus meyakini bahwa Pangersa Abah itu adalah memang mursyid, pembimbing kita menuju kepada Allah. Kalau tidak melalui beliau, maka kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya juga membuka-buka, ya, tentang kitab Anwarul Qudsiyah tadi. Ternyata yang berkaitan dengan keyakinan paling tidak ada 4 makalah yang bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama adalah seorang murid harus mantap dalam meyakini tentang kesempurnaan syekh mursyidnya. Itu yang pertama, ya. Jadi kita selaku murid harus yakin bahwa guru kita Pangersa Abah itu sudah sempurna sebagai seorang syekh mursyid, ya. Dan untuk mengetahui bagaimana ukuran kesempurnaan seorang syekh mursyid, kita ambil makalah di dalam kitab Miftahus Sudur. Nah, ini ada makalah, ya, Pangersa Abah menyampaikan di dalam kitab Miftahus Sudur, ya, fal masyayikhu humut tariqatu ilallahi ta'ala wal adillau alaihi wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi, ya. Jadi Pangersa Abah menyatakan bahwa para syekh itu, para masyayikh itu, mereka itu adalah seperti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada Allah taala. Para syekh itu adalah jalan menuju kepada Allah. Dan mereka juga wa'adillahu alaihi, yaitu apa? Merupakan bukti
atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka seorang saya adalah wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi, yaitu pintu masuk ke hadirat Allah. Jadi untuk ukuran bagaimana kesempurnaan seorang syekh, maka kita sudah meyakini bahwa guru kita itu memang merupakan jalan kepada Allah, lalu kemudian bukti atas keberadaannya dan pintu masuk ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seorang syekh disebut sebagai jalan? Karena yang namanya jalan itu kan memang ada jejak-jejak ya. Ada jejak-jejak ilmu, amal, akhlak dan sir. Pangersa Abah mengambil jejak-jejak ini dari Pangersa Abah Sepuh. Pangersa Abah Sepuh mengambil jejak-jejak dari Setolha, Setol dari Syekh Khotib Sambas dan seterusnya sampai ke Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani. Terus bahkan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita menapaki jalan ini berarti kita mengikuti jejak-jejak apa? Jejak-jejak yang ditinggalkan oleh Pangersa Abah. Jejak ilmunya beliau, jejak amalnya, jejak akhlaknya, dan jejak sirnya, ya kedekatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ya jadi. Maka sikap apa yang perlu kita bangun dengan kita menelusuri jalan ini? Maka sikap yang harus kita lakukan adalah sikap itiba, ikut ya. Sebagaimana Pangersa Abah menelusuri jalan ini ikut kepada Pangersa Abah Sepuh, Pangersa Abah Sepuh menelusuri jalan ini ikut kepada Setolha, Setolha kepada Syekh Khotib Sambas dan seterusnya ya sampai kepada Rasulullah. Maka kita pun ikut kepada beliau, itiba ya. Tadi jejak ilmu beliau, ada kitab Miftahus Sudur tentang keilmuan Pangersa Abah. Amalan-amalan kita dalam tekian ada dalam Uqudul Juman, buku-buku Manqobah, buku Manaqib Tuan Syekh tentang akhlak beliau, akhlak Pangersa Abah, akhlak Abah Sepuh ada dalam Tanbih ya. Maka jejak sirnya itu bisa kita dapatkan kalau kita sering melakukan robitoh kepada beliau. Nah, maka kita akan dapat limpahan-limpahan jejak-jejak sirnya beliau. Lalu kemudian seorang syekh juga disebut sebagai bukti atas keberadaan Allah, ya. Karena seorang syekh itu sudah apa? Sudah menjadi tajalinya sifat dan perbuatan Allah. Allah sudah bertajali kepada dirinya, ya. Ini seperti hal sebuah hadis tentang kewalian yang sangat panjang yang Allah menyatakan, "Faiza ahbabtuhu kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi." Jika aku sudah mencintainya, maka jadilah aku pendengaran yang dengan itu dia mendengar. Wa basaruhul ladzi yubsiru bihi. Jadilah aku penglihatan yang dengan itu dia melihat. Wa yadahul lati yabtisu biha. Jadilah aku tangan yang dengan itu dia menggenggam. Wa rijlahu lati yamsi biha. Jadilah aku kakinya dengan itu dia melangkah. Artinya Allah sudah bertajali kepada diri seorang wali, ya. Makanya penglihatannya, pendengarannya bukan lagi penglihatan dan pendengaran makhluk. Yang namanya makhluk itu kan mudah melihat yang dekat, sulit melihat yang jauh. Mudah melihat yang tanpa aling-aling ya, tanpa tirai, tapi susah melihat yang ada di balik tirai ya. Tapi seorang wali itu karena Allah sudah menjadi penglihatan pendengarannya, maka tidak menjadi masalah. Jauh dan dekat tidak menjadi masalah. Apakah tertutup dengan tabir atau tirai atau tidak menjadi masalah. Bahkan waktu pun tidak menjadi masalah, tidak hanya jarak. Seorang wali bisa melihat, bisa mendengar waktu yang lalu, waktu yang sekarang, waktu yang akan datang. Karena tadi Allah sudah menjadi pendengarannya, Allah sudah menjadi penglihatannya. Jadi penglihatan bukan lagi penglihatan makhluk, pendengaran bukan lagi pendengaran makhluk. Apa yang digenggamnya semua penuh keberkahan. Apa yang dilangkahinya ya penuh keberkahan. Bahkan bisa melipat jarak. Yang jaraknya ratusan kilometer hanya dengan sekali melangkah sampai. Sama seperti buruk ya. Buruk itu kan gambarannya begitu. Jadi buruk itu kenapa sebut buruk dari kata barkun kilat? Kenapa? Karena ketika melangkah itu maka langkahnya bisa sejauh mata memandang. Nah, itu buruk. Jadi kalau kita misalnya di laut itu kita ada garis horizon, maka kalau buruk itu melangkah dari pantai bisa langsung sampai ke sana, ke batas terjauh pandangan mata kita. Nah, itu. Nah seorang wali pun seperti itu. Langkahnya ya, Allah sudah menjadi langkahnya, Allah sudah menjadi perbuatannya. Dirinya sudah menjadi tajalinya Allah. Dirinya sudah tenggelam di dalam sifat dan iradah Allah. Maka jangan ragu lagi untuk mengikutinya.
Itu istima, sikap kita harus istima. Istima itu mendengar tanpa keraguan, menerima apapun perintahnya, ya, tanpa reserve. Kemudian ketika seorang syekh itu sudah menjadi pintu masuk ke hadiratnya, artinya memang beliau sudah memiliki apa? Legalitas ijazah. Nah, jadi seperti halnya ketika kita untuk mengamalkan zikir ini harus melalui seorang mursyid, karena beliau adalah pintu. Maka dalam kitab Miftahus Sudur ada maqalah yang lain, iza aradallahu ayyuwaliya abdan min abidihi fataha alaihi baba zikrihi. Jika Allah hendak menjadikan seorang hambanya di antara hambanya menjadi walinya, maka Allah akan membukakan baginya pintu zikir. Nah, pintu zikir ini adalah talqin zikir. Nah, talqin zikir hanya dimiliki oleh seorang wali mursyid yang kamil mukamil. Maka beliau adalah ibaratnya pintu masuk ke hadirat Allah. Maka ketika kita sudah masuk ke dalam pintu ini, maka selama-lamanya jangan pernah berpisah lagi. Harus selalu bersama, ya, ijtima selama-lamanya, begitu. Jadi ini sikap yang kita bangun, ya. Inilah dari maqalah tadi yang pertama, ya, bahwa seorang murid harus mantap dalam meyakini tentang kesempurnaan syekh mursyidnya. Jadi kita yakin pangersa Abah itu sudah sempurna, dididik oleh Abah Sepuh. Jangankan ketika beliau sudah menjadi wali mursyid, ketika beliau masih kanak-kanak saja usia 12 tahun, itu qiyamul lailnya sudah tanpa putus, Masya Allah. Bapak Ibu, tahajudnya seminggu berapa? Seminggu 7 hari. Bukan 7 kali, seminggu 7 hari, bener ya? Sebulan 30 hari. Tapi artinya kita pasti masih ada bolongnya, masih ada bablasnya. Tapi pangersa Abah di usia 12 tahun saja, qiyamul lailnya sudah tidak pernah putus. Karena memang sejak kecil pangersa Abah dididik secara berbeda. Kalau kakak-kakaknya, saudara-saudaranya yang lain, ya, pangersa Abah ini kan putra kelimanya pangersa Abah Sepuh. Kalau sama saudaranya yang lain itu, ya, ketika akan tidur disediakan bantal sewajarnya, ya. Orang tidur kan pakai bantal. Tapi kalau pangersa Abah itu, ya, disediakan apa? Kelapa. Jadi bantalnya kelapa, Masya Allah. Coba kita tidur di kelapa, mana enak sih nyandar ini, ya. Maka dikit-dikit pasti bangun. Akhirnya beliau terlatih. Dibangun malam hari, daripada bangun terus, beliau melakukan qiyamul lail. Sejak usia 12 tahun saja sudah qiyamul lail. Jadi itu penggambaran bahwa syekh kita ini sudah sempurna sebagai seorang syekh. Dididik oleh pangersa Abah Sepuh tadi, secara keilmuannya, amalnya, akhlaknya, bahkan sir kedekatannya kepada Allah. Sehingga beliau tadi sudah memiliki kriteria sebagai pintu, sebagai jalan, sebagai bukti, dan sebagai pintu menuju kepada Allah. Lalu maqalah yang berikutnya, yang kedua, ya, seorang murid hendaknya berkeyakinan bahwa thariqah syekh mursyidnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita mesti yakin nih bahwa thariqah kita, thariqah Qadri Naqsyabandiyah, tidak ada penyimpangan Al-Quran dan Sunnahnya. Mesti yakin, nggak boleh ragu. Apapun yang pangersa Abah bimbingkan kepada kita, ya, kita mesti yakin. Bahkan kita mesti yakin bahwa perjalanan thariqah ini adalah sebaik-baiknya perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena dalam kitab Anwarul Qudsiyah ada sebuah kisah tentang seorang syekh namanya Syekh Yafi At-Tamimi, yang beliau ini, ya, memiliki keraguan ketika akan mengambil sebuah thariqah itu. Keraguan itu selama 5 tahun, ya. Saya mau belajar zikir ke seorang sufi sekarang atau gimana, ya, ditimbang-timbang terus. Walaupun kata guru-gurunya, ya, guru-gurunya, ya, guru-guru ngajinya lah, guru-guru syariatnya, udah kamu belajar syariat aja, ya, belajar fikih aja, matengin di sini bersama-sama kami. Semua teman-temannya mengusulkan agar dia tetap mantap belajar syariat saja, gak usah belajar tentang thariqah. Selama 5 tahun dia ragu. Jadi enggak ngambil tarekat, enggak mengambil zikir, enggak, ya. Akhirnya kemudian bermunajat kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada hamba, ya Allah, manakah jalan yang paling cepat menuju kepadamu, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia memohon kepada Allah. Suatu saat ketika sudah di tahun yang kelima itu, ya, dia sedang melakukan perjalanan menuju ke kota Zubaid, ya. Di tengah perjalanan tersebut dia bertemu dengan seorang sufi, seorang syekh sufi. Tiba-tiba syekh sufi ini menegur dirinya, "Hai Yafi'i, ya, belumkah tiba waktunya engkau untuk langsung
belajar toriko, apalagi yang kau ragukan terhadap toriko. Kaget dia, kok tiba-tiba disapa oleh seorang syekh sufi, ya. Inilah sebaik-baiknya perjalanan, ambillah sekarang juga, katanya. Lalu kata Syekh Yafi berkata kepada Syekh sufi tersebut, apa buktinya kalau toriko ini bahkan lebih baik, sebaik-baiknya perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku pingin bukti, kata Syekh Yafi. Baik, begitu. Lalu diajaklah dia ke tempat zawiyahnya, ke tempat majelis zikirnya. Lalu kemudian ketika sampai di sana, dia berkata kepada seorang muridnya, kamu undang seorang ulama hadir ke majelis kita, ya, dari ulama fikih diundang untuk hadir ke majelisnya. Tapi nanti kalau dia datang, dia ngasih salam, salamnya jangan dijawab. Kalau dia pengen duduk, jangan dikasih tempat duduk. Ini diundanglah seorang ulama datang ke majelis sufi tersebut. Ketika datang, maka sang ulama mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata nih mereka pada belaga cuek, salamnya nggak dijawab. Loh, kok ngasih salam kok nggak dijawab? Bener nih orang-orang tarekat, orang-orang sufi memang begini nih, nggak sesuai dengan syariat. Hatinya mulai merasa begitu tuh. Lalu kemudian dia ingin ikut karena diundang, ingin duduk di tempat itu, tapi nggak dikasih tempat sama sekali. Ya, akhirnya sang ulama ini berkata, kalian ini telah melakukan dosa, kalian telah melanggar sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian sang sufi berkata, wahai Tuan, ya Saidi, katanya, sesungguhnya para muridku ini ada pandangan yang pemikiran yang berbeda tentang engkau, katanya. Dan dia menjawab lagi, bahkan aku memiliki berbagai pandangan berbeda tentang kalian semua. Dia malah menjawab seperti itu. Nah, lalu dia berkatalah kemudian Syekh sufi tersebut kepada Syekh Yafi'i tadi, tuh kamu perhatikanlah, itulah sikap seorang ulama fikih. Lalu ulama tersebut pergi. Sekarang kamu ingin bukti yang lain. Disuruh muridnya untuk memanggil seorang murid torikoh. Murid torikoh yang mungkin bukan torikohnya mereka, ya, sufi yang lain. Lalu kemudian diundang, ya. Lalu sama, dia menjawab salam, tidak dijawab salamnya. Lalu kemudian dia ingin duduk, tidak diberikan tempat duduk. Maka kemudian sang murid torikoh ini malah merasa, dia awal tersenyum. Sampai dia beristighfar. Kenapa istighfar? Dia berintrospeksi. Nih jangan-jangan saya punya salah, nih punya dosa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Lama-lama dia bericau, lama-lama dia nangis. Tetap dicuekin, dia nangis, ya. Lalu ketika dia sudah nangis, lalu kata sang Syekh sufi berkata kepada yang murid torikoh yang diundang tersebut, bahwa muridku ini punya pandangan pemikiran yang berbeda tentang engkau. Dan dia hanya mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka sang Syekh sufi berkata kepada Syekh Yafi tadi, nah, kau perhatikanlah, itu bedanya tadi ulama fikih dengan seorang pengamal toriko, begitu. Maka sejak itulah langsung Syekh Yafi langsung mengatakan, baiklah, kalau gitu saya sekarang akan mengambil baiat tarekat kepada Anda wahai Tuan Syekh, begitu. Maka saat itu juga dia masuk toriko. Jadi ini gambaran bahwa yang namanya toriko itu insya Allah sebaik-baiknya jalan perjalanan menuju kepada Allah, jangan diragukan lagi, ya. Apalagi dalam tekin ini insya Allah semua amalan kita insya Allah ada dasarnya, ya. Amalan toriko kita semua berdasarkan Al-Quran, ya. Istilah toriko saja istilah Al-Quran dalam surat Al-Jin ayat 16. Jadi kalau orang bilang bitah, toriko bitah lah, istilah toriko juga ada di Quran, ya. Dalam surat, ya, Jin. Wa alawistaqamu ala torikoti lasqoinahu ma'an godako, ya. Ini jadi jangan seandainya saja mereka, ya, beristiqomah terhadap jalan ini, terhadap toriko ini, maka sungguh akan kami curahkan kepada mereka air yang berlimpah, air yang penuh berkah, begitu. Zikir jahri dan zikir hofi juga ada dasarnya, ya. Dalam surat Al-Mulk 13, ya, wasiru qaulakum awizharu bihi, ya, innahu alimum bizatis sudur, begitu. Jadi maka rahasiakanlah ucapan-ucapan kalian atau jaharkanlah ia, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam dada, di dalam hati. Jadi istilah jahar khofi itu, ya, kenapa ada zikir jahar, ada di Al-Quran, di hadis juga ada. Ini termasuk pertanyaan Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah dulani ala aqrabi turuqi ilallah, ya Rasulullah tunjukkan aku jalan yang paling dekat kepada Allah, wa ashaliha ala ibadihi wa afdoliha indallah,
yang paling mudah di sisi hambanya dan paling utama di sisi Allah. Dan Rasul menjawab, alaika bimudawamati zikrillah siron wa jahron. Maka wajib bagimu mendawamkan, melazimkan, melanggengkan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah siron secara rahasia, berarti menggunakan kolbu, berarti mengingat Allah. Wa jahron menggunakan lisan, berarti menyebut Allah. Jadi istilah zikir jahar, zikir khafi ada di Al-Quran. Kita bertawasul juga ada di Al-Quran, Al-Maidah 35 ya. Tentang manakib pun begitu ya. Jadi manakib itu dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratul ulil albab. Sesungguhnya pada kisah mereka, kisah-kisah mereka orang-orang terdahulu, orang-orang terdahulu itu apa? Terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Sedangkan isinya manqobah itu kan yang intinya ada apa? Ada riwayat, berarti ada biografi, ada tentang karomah, ada tentang nasihat, kan paling tidak seperti itu. Ya, itu isinya tentang manakib. Maka insya Allah semua amalan kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan ragu. Kemudian poin yang ketiga adalah seorang murid tidak cukup hanya sekedar berkeyakinan yang baik terhadap syekh mursyidnya. Memang kita harus yakin bahwa pengersa abah itu tadi ya sudah sempurna kemursidannya. Beliau juga insya Allah bisa memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat ya, sebagai perpanjangan dari syafaatnya Rasulullah kepada umatnya. Tapi nggak cukup hanya dengan keyakinan saja, tapi juga kita harus itibah, harus ikut mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Jangan sekedar begini, yakinlah kita pasti nanti diberikan syafaat oleh guru, tapi nggak mau ngamalin. Ini namanya murid yang repotin guru. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita menjadi murid yang ngerepotin guru ya. Karena memang pengersa abah itu sudah begitu luar biasa perhatian kasih sayangnya kepada murid ya. Makanya Pak Njen ya, Pak Njen itu pengemban amanah Ki Haji Zainal Abidin Anwar pernah bertanya kepada pengersa abah. Abah itu kan usia 80-90 tahun sudah di kursi roda, sudah begitu ringkihnya, begitu payahnya ya. Sedangkan abah sepuh itu usia 120 tahun masih jalan, masih gagah ya abah sepuh. Karena memang pengersa abah itu ya bahasa di dalam kitab Jami' Ushul fil Awliya itu ada sebuah makalah yang namanya seorang wali mursyid kamil mukamil itu, maka beliau itu adalah hamilah humuma ahli dunia, menanggung derita ahli dunia ya. Maka kondisi pengersa abah itu seolah-olah beliau apa? Menanggung beban atas murid-muridnya. Jadi ketika Pak Njen tadi bertanya kepada pengersa abah ya, bah, kenapa kok abah seperti ini bah? Tadi ya udah begitu ringkihnya, begitu. Seperti ini bah. Dan abah jawab, karena abah mempertahankan la ilaha illallah. Ini buat kita yang tidak paham, mungkin dianggapnya abah mempertahankan la ilaha illallah dalam diri beliau. Padahal yang sebenarnya pengersa abah mempertahankan la ilaha illallah di dalam diri para muridnya ya, yang sudah talqin zikir tapi malas ngamalin ya. Nah, itu yang menanggung abah itu ya. Makanya pernah terbukti sekian tahun yang lalu ya, pengersa abah pernah general check up ke Jakarta. Ketika general check up itu beliau diperiksa oleh 25 dokter dan kelasnya kelas profesor dokter, bukan dokter-dokter baru ya. Nah ketika di check up itu Masya Allah ya, para dokter geleng-geleng kepala. Abah terlihat secara fisiknya, terlihat kasat mata oleh mata kelihatan sedang sakit, tapi dicek itu tidak ketemu secara medis apa penyakitnya. Kan kalau orang sakit itu biasanya apa? Misalnya tensinya naik, ya gulanya tinggi, ya misalnya apa? Ya pokoknya adalah semuanya ada masalah. Abah semuanya tidak ada secara medisnya. Secara fisiknya abah terlihat sakit, tapi secara medis general check up nggak ketemu penyakitnya. Dokter bingung. Berarti gambar apa? Berarti abah yang kelihatan sakit itu adalah tadi hamilah humuma ahli dunia. Karena beban menanggung derita seluruh ahli dunia, menanggung murid-muridnya. Nah, itu. Karena apa tadi? Murid-murid pengersa abah kan itu banyak yang talqin tapi nggak ngamalin. Beda sama murid abah sepuh. Abah sepuh kan murid-muridnya Masya Allah ya.
Kenapa bisa begitu? Karena sejak mengambil talqin zikirnya saja beda, berat, ya, selektif Abah Sepuh itu. Orang mau talqin zikir zaman Abah Sepuh mesti apa? Mesti riadoh dulu 40 hari 40 malam, taubatan nasuha dulu. Nah, jadi kalau orang ambilnya berat, ya mengambil aja berat, pasti sungguh-sungguh ngamalinnya. Sungguh-sungguh. Kalau Pangersabah kan ringan, ya. Karena Pangersabah di awal menjadi mursyid sudah munajat kepada Allah, ya Allah. Ya, beliau bermunajat. Kalau toriko ini masih diamalkannya sebagaimana zaman Abah Sepuh, siapa lagi yang mampu mengamalkan, ya Allah? Hamba mohon keringanan, mohon dispensasi, ya Allah. Seperti Manqobah tadi, Tuhan saya berdialog kepada Allah. Abah juga berdialog kepada Allah dengan sirnya beliau. Maka Allah menjawab di dalam sirnya Pangersabah. Pangersabah bisa meringankan toriko ini, tapi syaratnya harus ditebus dengan riadoh. Dan gak tanggung-tanggung, riadohnya 3,5 tahun tidak tidur, Masya Allah. Kalau dengan puasa banyak ulama kiai yang bisa puasa bahkan sepanjang tahun, ya. Jangan jajan saja puasa dahrinya 5 tahun. Setiap hari hanya 5 hari yang diharamkan tidak puasa. Jangan jajan. Kiai Maktum Hanan Babakan Ciwaringin 25 tahun puasa dahrinya. Dan itu dilakukan buat apa? Buat pesantrennya. Jadi banyak orang agar apa? Agar santri yang mondok sana dapat futuh ilmu. Makanya jangan jajan mengaku guru kepada Kiai Maktum Hanan. Pernah dalam riwayatnya beliau selama 6 bulan atau berapa beliau ngaji kepada Kiai Maktum Hanan selama 6 bulan. Karena kalau santri zaman dulu kan mondok itu pindah-pindahan, nggak kayak sekarang karena sudah ada sekolahan, ya. Misalnya full SD, SMP, SMA udah dalam satu pesantren. Kok zaman dulu nggak gitu, 2 tahun di pondok ini, pindah lagi setahun di pondok yang lain. Jadi ngambil barokahnya ulama, termasuk ajangan jajan mengambil barokahnya Kiai Maktum Hanan. Kenapa? Itu pondoknya ditirakatin, dipuasain, puasa setiap hari selama 25 tahun. Nah, itu jadi ada ulama yang sanggup seperti puasa seperti itu. Tapi masih banyak yang bisa. Maka Pangersabah tadi suruh menebusnya bukan sekedar dengan sholat yang 1000 rakaat setiap hari, ya, dengan puasa setiap hari, tapi dengan tidak tidur 3,5 tahun. Coba siapa yang sanggup? Kita nggak tidur 2 hari aja migrain, ya. Abah 3,5 tahun nggak tidur. Makanya karena itulah Abah meringankan. Jadi tidak seperti Abah Sepuh untuk talqin saja berat, ya. Makanya di jemaah Pangersabah orang yang preman yang baru tobat saja bisa mengambil talqin zikir ini. Ada orang datang kepada Abah preman, "Bah, mau minta talqin zikir, Bah." "Oh ya, silakan, boleh. Kamu ambil air wudhu." Senang dia, nggak ditolak. Semangat lari ke tempat air wudhu. Sampai tempat air wudhu dia mikir, cara wudhu bagaimana ya? Preman nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat. Dia balik lagi ke Abah sambil takut-takut, tapi takut diomelin. "Bah, cara wudhu bagaimana, Bah?" Abah bukan ngomel malah ketawa. Kamu mah ternyata belum pernah batal wudhu, Enak gak? Enak sama Abah, nggak diomelin begitu. Jadi diringankan semuanya. Tapi karena tadi Abah memberikan keringanan, banyak orang yang anggap sepele. Akhirnya talqin sekedar talqin, akhirnya apa? Tidak mengamalkan. Nah, beliau yang menanggung. Nah, kita nggak boleh jadi murid yang seperti ini. Jangan jadi murid yang ngerepotin guru. Kita yakin guru memberikan syafaat, tapi tetap harus sungguh-sungguh mengamalkan. Maka kalau yang keempat, yang terakhir, ya saya percepat. Seorang murid tidak boleh berubah keyakinannya terhadap syekh mursyidnya. Jadi nggak boleh ragu seperti wanita tadi. Datang yang pertama kali kepada tuan syekh, belum hasil maksud. Kapok nggak dia? Enggak, kedua kali. Belum hasil maksud, balik lagi. Kita juga harus begitu. Jangan berubah keyakinan hanya karena kita mengamalkan zikir, mengamalkan toriko ini selama 1 tahun, 2 tahun kita punya hajat belum terpenuhi nih. Jadi kita ukur, wah nggak cesplong nih zikirnya. Hati-hati, jangan seperti itu, ya. Jangan seperti itu. Jadi kita nggak boleh berubah keyakinan kepada guru. Jangan berburuk sangka kepada guru, sama juga jangan berburuk sangka kepada Allah, ya. Termasuk ketika beliau masih hidup atau sudah wafat. Kalau ketika hidupnya kita yakin bahwa beliau bisa membimbing kita, mengusulkan kita, demikian juga ketika beliau sudah wafat. Jangan berubah keyakinan. Maka tetap yakin kita sekarang insya Allah masih dalam bimbingan kemursidan Pangersabah. Alhamdulillah. Ini saja kajian pada